Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan mata pelajaran biologi kelas 10 SMA dalam materi keanekaragaman hayati. Ya anak-anak, dalam bab ini nanti cakupan materi akan meliputi pengertian keanekaragaman hayati, tingkatan keanekaragaman hayati, yang ketiga, keanekaragaman hayati di Indonesia, yang keempat, manfaat keanekaragaman hayati, dan yang kelima, pelestarian keanekaragaman hayati. Dalam pertemuan ini nanti anak-anak akan belajar 3 materi pertama, yaitu pengertian, tingkatan keanekaragaman hayati, serta keanekaragaman hayati di Indonesia. Ya, anak-anak, apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik itu berupa hewan, tumbuhan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Dalam kalimat yang lebih sederhana, keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang ada di seluruh permukaan bumi. Ya, keanekaragaman hayati bisa ditemukan dalam berbagai tingkatan, yaitu dalam tingkat keanekaragaman hayati tingkat gen, tingkat spesies, dan yang terakhir keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Oke anak-anak, kita akan membicarakan tentang tingkat keanekaragaman hayati yang pertama, yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Apa itu? Keanekaragaman hayati tingkat gen adalah keanekaragaman makhluk hidup dalam satu spesies atau satu jenis. Keanekaragaman tingkat gen sering disebut juga dengan variasi. Nah, yang dimaksud dengan spesies itu apa? Jenis itu apa? Gitu ya. Jadi spesies adalah sekelompok individu atau sekelompok organisme yang memiliki ciri-ciri yang serupa, mampu melakukan perkawinan secara alamiah, dan dari perkawinan tersebut bisa dihasilkan keturunan yang fertil atau subur. Kita ambil contoh ya. Misalnya kalian sudah mengenal tahu kuda dan keledai. Kuda itu secara fisik ada mirip dengan keledai, agak serupa begitu. Jika diletakkan dalam satu kandang atau satu tempat habitat, ternyata kuda dan keledai mampu melakukan perkawinan silang secara alamiah. Dan dari hasil perkawinan itu bisa dihasilkan keturunan, yaitu disebut bagal. Nah, kalau sampai di sini, seolah-olah kuda dan keledai itu satu spesies karena memiliki kemiripan bentuk, kemudian mampu melakukan perkawinan secara alamiah, dan dari perkawinannya itu dihasilkan keturunan. Namun ada satu catatan, ternyata hasil persilangan kuda dan keledai yang disebut bagal itu semuanya mandul atau steril. Maka syarat dianggap sebagai satu spesies tidak terpenuhi, sehingga sampai sekarang kuda dan keledai dianggap atau dikategorikan sebagai spesies yang berbeda. Contoh yang berbeda adalah pada berbagai macam variasi pada ayam. Ada ayam yang berbulu hitam, ada yang berbulu putih, ada yang berbulu blorok. Ada banyak perbedaan pada jenggernya atau pialnya. Namun jika ayam-ayam itu dibiarkan dalam satu kawasan dan terjadi perkawinan silang, dari hasil perkawinan itu bisa dihasilkan keturunan dan keturunannya juga subur. Maka berbagai variasi
morfologi ayam itu tetap dikategorikan sebagai satu spesies ayam, yaitu Gallus-Gallus. Gitu ya anak-anak. Itu tadi pengertian spesies. Selanjutnya, ini adalah contoh-contoh keanekaragaman hayati di tingkat gen. Misalnya variasi warna pada spesies mawar. Ingat, keanekaragaman hayati tingkat gen hanya terjadi di dalam satu spesies. Jadi meskipun ini ada mawar kuning, ada mawar merah, ada mawar pink, ada mawar yang bercorak, semua itu masih masuk dalam satu spesies yang sama, yaitu Rosa sp. Ya, contoh yang lain keanekaragaman hayati tingkat gen adalah berbagai varietas mangga. Anak-anak sudah mengenal ada mangga gadung, mangga gedong gincu, mangga golek, mangga apel, mangga kelapa, mangga madu. Mungkin anak-anak di rumah punya mangga mana lagi? Mangga harum manis. Nah, meskipun mangga-mangga tersebut berbeda bentuknya, berbeda warna ketika matang, namun mangga-mangga tersebut masih bisa melakukan persilangan secara alamiah dan keturunannya itu subur, sehingga kelompok-kelompok mangga ini masih dianggap dalam satu spesies. Maka keanekaragaman pada bermacam-macam mangga dikategorikan sebagai keanekaragaman hayati tingkat gen. Anak-anak bisa banyak mencari literatur, membaca contoh-contoh untuk menemukan contoh-contoh lain keanekaragaman hayati tingkat gen. Kita akan melanjutkan pada tingkatan keanekaragaman hayati di tingkat jenis. Nah, kalau ini keanekaragaman hayati tingkat jenis adalah keanekaragaman spesies atau jenis makhluk hidup dalam satu genus atau satu famili. Anak-anak, di dalam ilmu tumbuhan ada satu kelompok tumbuhan yang disebut dengan famili Palmae atau palem-paleman. Contoh-contoh spesies dalam famili itu ada kelapa, pinang, lontar, pinang merah, aren, kelapa sawit. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan contoh yang lain dari famili Palmae. Maka macam-macam spesies dari kelompok famili Palmae itu disebut sebagai contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis. Itu kalau pada tumbuhan anak-anak. Bagaimana kalau pada hewan? Ada satu kelompok hewan yang masuk dalam famili Felidae atau kelompok kucing ya. Di sini ada spesies jaguar. Ini beberapa Bu Erna juga kurang familiar, yang ada puma, ada tiger atau harimau dan lain sebagainya. Meskipun mereka memiliki ciri yang serupa, masing-masing contoh itu merupakan spesies yang berbeda. Maka macam-macam spesies pada famili Felidae itu menjadi contoh keanekaragaman hayati tingkat spesies. Oke, kita lanjutkan pada tingkat keanekaragaman hayati yang berikutnya, yaitu keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Di sini pengertiannya adalah keanekaragaman bentang alam beserta komponen-komponen yang ada di dalamnya serta interaksi antar komponen yang terjadi di dalamnya. Macam-macam ekosistem itu juga menunjukkan keanekaragaman. Misalnya kalau di sini ada ekosistem gurun, ada ekosistem sawah, ada ekosistem hutan gugur, ada ekosistem hutan hujan tropis. Ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, sekarang bagaimana dengan keanekaragaman hayati di Indonesia? Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa Indonesia bersama dengan Brasil dan Zaire dikenal sebagai 3 negara sebagai negara-negara mega biodiversitas. Artinya, negara-negara yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar.
Kenapa ini bisa terjadi? Biasanya negara-negara kepulauan dengan banyak pulau, dengan kondisi lingkungan yang bervariasi akan memungkinkan munculnya hidupnya beragam makhluk hidup yang bervariasi. Indonesia menempati ranking pertama kekayaan jenis mamalia. Ditemukan kurang lebih 646 spesies, di mana 36% diantaranya endemik. Ranking pertama jenis kupu-kupu besar dan berwarna-warni. Ada 121 spesies, di mana 44%-nya merupakan spesies endemik. Ranking ketiga untuk reptilia. Indonesia memiliki lebih dari 600 spesies reptil, kaya sekali. Kemudian ranking keempat untuk jenis burung. Indonesia ditempati oleh 1.603 spesies, di mana 64% diantaranya endemik. Sejak tadi Bu Erna menyebutkan spesies endemik. Apa sih spesies endemik gitu ya? Spesies endemik adalah spesies atau jenis makhluk hidup yang secara alami hanya ditemukan di suatu wilayah geografis tertentu saja dan tidak ditemukan di wilayah yang lain. Kenapa bisa muncul spesies endemik? Bisa jadi makhluk hidup tersebut memiliki syarat hidup tertentu yang hanya dipenuhi oleh suatu habitat atau lingkungan tertentu saja dan tidak bisa dipenuhi oleh lingkungan di luar kawasan itu. Bisa jadi spesies itu terpisah di kawasan yang terisolasi sehingga tidak memungkinkan bagi spesies tersebut untuk tersebar ke kawasan yang lain. Ini misalnya spesies-spesies yang terdapat di pulau-pulau terpencil yang dipisahkan oleh lautan atau jurang atau tebing yang tinggi yang tidak memungkinkan bagi organisme tersebut untuk berpindah atau tersebar ke kawasan yang lain. Ini contoh-contoh spesies endemik, ini contohnya sedikit sekali ya anak-anak, kalian temukan sendiri, belajar banyak membaca untuk menemukan contoh spesies endemik yang lain. Ada bison yang endemik di benua Amerika. Ada pohon darah naga, ini endemik di Pulau Socotra, ini masuk di kawasan benua Afrika anak-anak, namun terpisah dari benua Afrika, dipisahkan oleh lautan, sehingga di Socotra banyak ditemukan organisme atau spesies yang endemik. Kemudian di Indonesia, salah satu contoh spesies endemik adalah komodo. Ini endemik di Pulau Nusa Tenggara. Ya. Oke, anak-anak. Sekarang kita menuju ke materi keanekaragaman fauna atau hewan di Indonesia. Perlu kalian ketahui anak-anak bahwa berdasarkan ciri-ciri hewan yang ada di kawasan di permukaan bumi, dikelompokkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kawasan persebaran hewan. 2 diantaranya adalah kawasan persebaran oriental dan kawasan persebaran Australian. Kalau kalian cermati, Indonesia yang letaknya di sini berada di antara kawasan persebaran oriental atau Asiatis dan kawasan persebaran Australian. Jadi di antara kedua kawasan persebaran tersebut. Sehingga hewan-hewan di Kepulauan Indonesia merupakan perpaduan atau campuran dari hewan-hewan di kedua kawasan tersebut. Nah, coba kalian perhatikan peta persebaran hewan di Indonesia. Di sini ada kawasan Indonesia Barat yang dipisahkan oleh garis Wallace. Kawasan Indonesia Barat dipisahkan oleh garis Wallace dengan kawasan Indonesia bagian tengah dan kawasan Indonesia bagian timur. Sedangkan ada garis Weber. Nah, garis Weber ini mengoreksi garis Wallace anak-anak. Jadi semula kawasan Indonesia Tengah dan kawasan Indonesia Timur ini dikelompokkan jadi satu, yaitu Indonesia Timur. Namun ternyata Weber menemukan bahwa di Indonesia Timur itu
hewan-hewan yang di Pulau Sulawesi dan sekitarnya ternyata memiliki ciri yang berbeda, baik dengan hewan di kawasan Asia maupun Australia. Sehingga Weber menemukan garis imajiner pembatas yang memisahkan kawasan peralihan dengan kawasan Indonesia Timur. Nah, jadi dari penjelasan tadi, garis Wallace adalah garis imajiner. Ingat, garis imajiner hanya ada di dalam peta, tidak ada di permukaan bumi yang sesungguhnya. Yaitu garis imajiner yang memisahkan kawasan persebaran fauna oriental atau fauna Indonesia Barat dengan kawasan Australian atau Indonesia Timur. Garis ini memanjang dari utara ke selatan, tepatnya dari Selat Makassar hingga perbatasan Bali dan Lombok. Nah, sedangkan garis Weber ini garis imajiner yang memisahkan wilayah persebaran Indonesia Timur dengan kawasan peralihan atau kawasan Indonesia Tengah atau Wallacea. Lalu bagaimana sih bedanya hewan-hewan di kawasan Indonesia Barat atau Asiatis dengan kawasan Indonesia Timur? Banyak. Di daerah Indonesia Barat banyak ditemui hewan mamalia besar. Sedangkan di kawasan Indonesia Timur jarang ditemukan mamalia besar. Kalau ditemukan mamalianya kecil-kecil. Kemudian di Indonesia Barat banyak ditemukan berbagai jenis primata atau kera. Di daerah Indonesia Timur jarang atau tidak ditemukan berbagai jenis kera. Di Indonesia Barat jenis ikan air tawar banyak, berbeda dengan di Indonesia Timur air tawar hanya memiliki sedikit jenis ikan. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah di Indonesia Barat jenis burung yang berwarna-warni itu sedikit, namun biasanya kicauannya merdu. Burung di kawasan Indonesia Timur warnanya bagus-bagus, berwarna-warni, tapi biasanya kicauannya tidak bagus. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah di fauna Indonesia Barat jarang atau tidak ditemukan hewan berkantung atau marsupialia. Sedangkan marsupialia banyak ditemukan di kawasan Indonesia. Ya, ini adalah contoh-contoh hewan di kawasan Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Ingat, Indonesia Barat didominasi oleh mamalia besar dan kelompok kera. Ada banteng, badak bercula satu, harimau Jawa, macan tutul, rusa. Kemudian dari jenis unggas ada ayam hutan, kemudian dari jenis primata ada monyet, bekantan, beruang, madu, orang utan, macan tutul, buaya, ayam hutan juga. Di Pulau Sumatera ditemukan bajak bercula 2, harimau, ular piton, tapir, gajah, dan macan tutul. Fauna di Indonesia bagian tengah ini umumnya ini endemik. Kenapa? Biasanya itu yang khas terdapat di Indonesia. Ada babi rusa, anoa, ikan duyung, kuskus, monyet hitam, monyet sabah, kuda, banteng, sapi, beruang, dan tarsius. Kemudian reptil, ada yang endemik komodo, ada kura-kura, banyak ditemukan ular, buaya, dan biawak. Dari kelompok amfibi ada katak terbang, katak pohon, katak air hijau. Kemudian dari kelompok burung ada burung rangkong, kakak tua, burung raja udang, burung mandar, burung maleo, burung merpati, dan burung nuri. Di fauna Indonesia Timur ini memiliki kemiripan dengan hewan-hewan di daerah Australia. Dari kelompok burung ada cendrawasih, kakak tua, nuri, kasuari, namuduri. Ini semuanya memiliki warna-warni yang cantik ya. Kemudian dari kelompok mamalia ada beruang, walabi, kanguru. Ingat, kanguru itu marsupialian atau mamalia yang berkantung. Landa irian, kanguru pohon, dan kuskus. Reptilia ada kura-kura moncong, babi, biawak, kadal, ular Papua, dan buaya. Dari kelompok ikan di Papua, di Indonesia Timur kita banyak menemukan hiu. Ini adalah contoh-contoh gambar hewan-hewan dari berbagai kawasan persebaran. Ini adalah kawasan persebaran Indonesia Barat, anak-anak, harimau, badak bercula 1,
badak gajah Sumatera, dan ini ada kera yang hidungnya mancung, ini adalah bekantan. Dan ini ada mamalia juga hidungnya mancung tapi tidak sepanjang gajah, adalah tapir. Tapir ini sangat pemalu anak-anak, jadi dia hanya keluar di malam hari dan sangat menghindari bertemu manusia atau hewan yang lain. Berikutnya adalah contoh-contoh hewan peralihan. Ada anoa, ikan duyung, kuda sumbawa, komodo, dan babi rusa. Contoh hewan di kawasan Australian atau Indonesia Timur ada kiwi, koala, opasum, kemudian kanguru pohon, burung pengisap madu, kasuari, kemudian ada landak irian, walabi ini juga hewan bergantung anak-anak, kemudian burung cendrawasih dan kanguru. Ini kangurunya mirip dengan kanguru yang di Australia. Lanjut ya anak-anak. Selanjutnya adalah keanekaragaman flora atau tumbuhan di Indonesia. Anak-anak perlu kalian ketahui, kawasan Indonesia itu masuk dalam kawasan persebaran flora Malaysiana. Di mana di kawasan Malaysiana itu memiliki ciri-ciri tumbuhan yang serupa. Kawasan Malaysiana terdiri atas kawasan Indonesia, Filipina, Semenanjung Malaya, dan Papua Nugini. Dua orang ilmuwan yaitu Van Velzen dan Silk mengelompokkan flora Malaysiana menjadi 3 kawasan. Sama nggih, tadi yang hewan juga dikelompokkan menjadi 3 kawasan, maka yang tumbuhan juga dikelompokkan menjadi 3 kawasan. Ada flora dataran Sunda, ini meliputi kawasan Indonesia Barat memang, meskipun perbatasannya sedikit berbeda. Ada flora dataran Sahul, didominasi oleh kawasan Papua, dan flora kawasan Wallacea atau Indonesia Tengah. Ini yang endemik, banyak endemik ya di Wallacea. Meskipun nanti di Sunda dan Sahul juga banyak ditemukan flora yang endemik. Ya, lanjut ya. Kita masuk ke wilayah Sahul. Sahul itu Indonesia Timur, meliputi daerah Pulau Papua dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Hutan di kawasan Sahul memiliki ciri-ciri sama seperti hutan di Australia wilayah utara dengan beribu-ribu jenis tumbuhan dengan daunnya yang lebat dan hijau. Ketinggian pohon di wilayah ini bisa mencapai 50 meter tingginya. Karena lebatnya daun pohon di hutan Sahul membuat sinar matahari tidak menembus tanah sehingga kelembapan sangat tinggi dan memiliki ciri-ciri air tanah yang baik dan membuat tanah subur dengan organisme yang ada di dalamnya. Karena hal ini pula, maka banyak ditemukan tumbuhan merambat atau epifit. Contoh tumbuhan khas kawasan Sahul ada pohon besi atau pohon ulin anak-anak, cemara, merbau, jati, dan eben hitam. Kemudian di daerah pesisir pantai juga ditemukan mangrove, kemudian pohon sagu, kemudian ada juga pohon rhododendron, dan ini yang khas Sahul juga adalah Pometia pinnata atau pohon tanaman matoa. Ya, ini adalah contoh gambar dari beberapa tanaman khas Sahul. Ada rhododendron, ini bunga cantik ya. Metroxylon sagu, ini banyak dimanfaatkan sebagai makanan pokok orang di kawasan Papua dengan mengambil saripati batangnya. Kemudian ini adalah matoa, tanaman endemik kawasan Sahul. Ya. Oke, lanjut ke kawasan peralihan atau Wallacea. Ini kawasan yang khas mencakup Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Ya. Kemudian jenis flora endemik di wilayah ini adalah pohon leda dan kayu eboni. Ini ada kayu besi juga di Sumatera, mirip dengan di kawasan Sahul. Saat ini kedua kayu itu masuk dalam jajaran flora yang dilindungi karena sudah terancam punah keberadaannya. Ini adalah gambarnya anak-anak. Pohon leda
atau Eucalyptus degrupta ini masih keluarga dengan tanaman kayu putih anak-anak. Ini dikenal juga dengan kayu pelangi karena batangnya berwarna-warni ya. Kalau kayu ulin atau kayu besi nama latinnya Eusideroxylon swageri. Dulu banyak digunakan karena kuatnya digunakan misalnya sebagai tiang listrik, itu dulu pakai kayu, kayunya kayu besi anak-anak karena memang kuat sekali dan tahan lama. Oke, yang terakhir anak-anak adalah flora di kawasan Indonesia Barat atau kawasan paparan Sunda. Paparan Sunda meliputi Pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa yang memiliki hutan hujan tropis terbesar dan terluas di dunia. Ini bersama dengan Brasil ya yang memiliki hutan Amazon. Flora di paparan Sunda terbagi menjadi 3 macam. Ada flora endemik ya, misalnya bunga bangkai atau Rafflesia arnoldi yang hanya terdapat di wilayah Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan, serta bunga anggrek Tin Soeharto. Ini Bu Erna juga baru dengar ya, ada bunga anggrek Tin Soeharto dan itu endemik anak-anak. Kemudian yang khas di kawasan Sunda ada tanaman famili Nepenthaceae atau kantong semar. Ini tanaman pemakan serangga. Ya, nanti kita lihat. Kemudian di bagian timur daerah Sunda didominasi mangrove juga dan rawa gambut. Flora di pantai barat didominasi oleh kelompok meranti atau kelompok Dipterocarpaceae atau tanaman berbiji bersayap. Kemudian kawasan rawa gambut, tanaman kemuning rotan, dan hutan rawa air tawar. Kita lihat beberapa contoh gambarnya. Ya, ini adalah anggrek Ibu Tin Soeharto. Ya, ternyata seperti ini yang nama latinnya Cymbidium hartinahianum. Kemudian ini tanaman bunga bangkai anak-anak terkenal karena ukurannya yang raksasa dan mengeluarkan bau busuk. Ini karena dia penyerbukannya dibantu oleh lalat sehingga untuk yang terundang untuk membantu penyerbukan adalah hewan lalat ukurannya raksasa Rafflesia arnoldi, dinamai sesuai nama Gubernur Jenderal Inggris pada waktu tanaman ini ditemukan. Kemudian contoh lain ini meranti ya anak-anak ya. Meranti itu masuk dalam kelompok tanaman biji bersayap. Ini bijinya ya yang ujung atas pojok kiri atas. Bijinya punya sayap. Dulu waktu masih belum banyak mainan ini digunakan sebagai mainan anak-anak karena seolah-olah bisa terbang. Kegunaan sayap pada biji ini fungsinya untuk pemencaran sehingga anakannya nanti bisa menyebar jauh ke kawasan lain. Kemudian yang kanan adalah gambar Nepenthaceae, tanaman kantung semar. Ini banyak jenisnya ya, ini salah satu contohnya. Ini adalah jenis tanaman yang memangsa serangga. Jadi dia mengeluarkan cairan atau bau yang merangsang serangga untuk mendekat dan ketika serangga sudah terperangkap di kantungnya itu, maka serangga akan dicerna. Serangga bagi tanaman itu berfungsi sebagai sumber nutrisi, terutama sumber nitrogen anak-anak. Ya, oke. Selain Velsen dan Silk, ada juga ilmuwan yang meneliti flora di Indonesia, namanya Jung Hoon. Jadi kalau tadi Velsen dan Silk itu mengklasifikasikan flora di Indonesia secara horizontal, dari barat ke timur, timur ke barat, maka kalau Jung Hoon mengklasifikasi secara vertikal. Jadi dia mengelompokkan tumbuhan flora di Indonesia berdasarkan ketinggiannya. Ada 4 kelompok tumbuhan berdasarkan tempat hidup ketinggiannya. Yang pertama kelompok tumbuhan yang hidup di ketinggian 0 sampai 650 meter di atas permukaan laut. DPL itu di atas permukaan laut nggih. Kemudian di atasnya ada tumbuhan di ketinggian 650 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Berikutnya lebih tinggi lagi ada tumbuhan pada ketinggian 1.500 sampai 2.500 di atas permukaan laut. Dan yang tertinggi ini adalah tumbuhan-tumbuhan yang hidup pada ketinggian di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. Indonesia itu lengkap sekali anak-anak. Mulai 0 meter sampai di atas 2.500 itu punya. Yang pertama anak-anak,
tumbuhan yang ada di ketinggian 0 sampai 650. Ini biasanya di kawasan pantai dan pesisir ya. Rembang itu kawasan kita itu masuk di kelompok ini. Ada tanaman pandan, ada pandan ini pandan duri. Kalau kalian mungkin juga taunya pandan wangi. Kemudian Avicennia alba atau tanaman api-api ini banyak ditemukan di pantai. Kemudian Rhizopora atau tanaman bakau khas dengan akar nafasnya. Ini akar nafasnya anak-anak ini berfungsi untuk membantu memperoleh oksigen karena tempat hidupnya di daerah pasang surut ini biasanya miskin oksigen. Gitu, okay? Selain ketiga contoh itu, di kawasan ini juga ditemukan sagu, nipah, kelapa, kelapa sawit. Ini sebagian kelompok palmae ya. Kemudian ada tanaman coklat, padi, jagung, karet, dan kapuk. Jadi tanaman coklat itu memang rentang habitatnya cukup luas. Ditemukan di sini juga di daerah 0650, nanti akan kita temukan di kawasan yang lain. Ya, oke. Ini di ketinggian 650 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Ini contohnya ada rasamala atau Altingia excelsa dan Cinchona sp atau kina. Kedua tanaman ini sering dimanfaatkan sebagai tanaman obat. Lanjut ya. Contoh yang lain ada tanaman aren, pinang, ini masih palmae tapi yang sedikit lebih butuh suhu lebih tinggi, lebih rendah anak-anak. Kemudian ada kopi, teh, dan tembakau. Lanjut. Kelompok ketiga klasifikasi oleh Jung Hoon adalah kelompok tanaman di ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut. Ada tanaman cantigi, ini tanaman daun tapi menyerupai bunga. Ini kelompok cantigi seperti itu. Atau Vaccinium pharyngia folium. Kemudian ada kelompok anggrek tanah Paphiopedilum prestans. Kemudian ada kelompok rhododendron. Tadi kalian di Velsen dan Silk juga sudah menyimak rhododendron. Ini spesies contohnya adalah Rhododendron javanicum. Selain itu ada tanaman cemara dan tanaman beri atau Vaccinium lucidum. Jadi di Indonesia pun ada tanaman beri. Oke, kelompok terakhir dari klasifikasi Jung Hoon anak-anak adalah tanaman-tanaman yang hidup di atas 2.500 meter di atas permukaan laut ya. Biasanya ada di puncak pegunungan. Ini ada tanaman Anaphalis javanica atau bunga abadi gitu ya. Bunga abadi atau bunga Edelweiss. Ini biasanya disebut bunga abadi karena meskipun layu bentuknya tidak berubah, itu Edelweiss. Ini dulu para pendaki gunung mengambil Edelweiss sebagai bukti oleh-oleh bahwa dia sudah mencapai ketinggian tertentu. Namun sekarang karena Edelweiss sudah masuk dalam spesies yang dilindungi, maka sangat dilarang memetik atau mengambil Edelweiss dari puncak pegunungan. Ya, selain Edelweiss ditemukan juga lumut, kemudian lumut kerak atau lichen. Ini adalah bentuk simbiosis antara lumut dengan jamur. Ada banyak variasi bentuknya anak-anak pada lichen. Itu tadi contoh tumbuhan yang hidup di ketinggian di atas 2.500 meter di atas permukaan laut. Oke anak-anak, itu tadi materi kita dalam pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Nanti sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.